Jangan pakai itu, bro. Ya. Assalamualaikum Bentar, si warahmatullahi Kurap wabarakatuh. keluar. Oh, kagak. Kami dari kelompok Siput ingin mempresentasikan mata pelajaran audit teknologi, yaitu audit tata kelola teknologi informasi untuk mengontrol manajemen kualitas menggunakan COBIT 4.1. Studi kasus dari PT Nikamasu Jogan. Dari kelompok ini beranggotakan Yudhistira Primatama, Gilang Rahmasyah, Angga Ramadhani, Fatur Rahman Dwi Ramtomo, dan Fikri Lawana Hombang. Next. Pertama, ya ini ada abstrak. Teknologi informasi telah menjadi bagian penting dalam organisasi, terutama untuk organisasi bisnis yang berorientasi laba. Dan PT Nikamasu Jogan ini adalah salah satu perusahaan yang membutuhkan tata kelola teknologi informasi. Untuk mengevaluasi kinerja yang mendasari teknologi informasi adalah kerangka kerja untuk tata kelola teknologi informasi yang memberikan dasar untuk mengembangkan tata kelola teknologi informasi berdasarkan COBIT. Next. Nah, pendahuluannya inilah PT Nikamasu Jogan adalah perusahaan yang memproduksi alat-alat listrik seperti transformer, balas, pel adaptor, lampu hemat energi atau LHE. Selain itu, produk lainnya adalah stacking core Yamaha Morik dan Yasunaga. Untuk menunjang kegiatan tersebut, inventory sudah didukung oleh TI yang berupa suatu sistem informasi inventory, namun next, Bang. Namun seiring berjalannya waktu, sering terjadi keterlambatan dan kesalahan yang terjadi. Namun akar dari itu semua dikarenakan masih rendahnya tingkat kepedulian manajemen terhadap penggunaan TI di PT Nikamasu Jogan, khususnya dalam mengontrol manajemen kualitas. Oleh karena itu, perlu dilakukan suatu kegiatan audit tata kelola di mana dilakukan agar diketahui seberapa besar tingkat kematangan di perusahaan pada proses pengawasan dan evaluasi kinerja TI. Lalu setelah itu dibuat rekomendasi yang dapat diberikan untuk meningkatkan kinerja tata kelola TI yang sedang berjalan saat ini agar lebih baik dalam mendukung proses bisnis khususnya dalam manajemen kualitas. Next. Nah, di sini ada identifikasi masalahnya, yaitu masalah rendahnya tingkat kepedulian manajemen terhadap penggunaan TI di PT Nikamasu Jogan, khususnya dalam mengontrol manajemen kualitas. Belum diketahuinya seberapa besar tingkat kematangan di perusahaan pada proses pengawasan dan evaluasi kinerja TI. Lalu belum adanya rekomendasi yang dapat diberikan untuk meningkatkan kinerja tata kelola TI yang sedang berjalan saat ini agar lebih baik dalam mendukung proses bisnis khususnya dalam manajemen kualitas. Next, bagaimana? Tujuan penelitian untuk mengetahui tingkat kepedulian manajemen terhadap penerapan TI. Untuk mengetahui sejauh mana pengaruh TI di perusahaan pada visi, misi, rencana kerja, rencana strategi untuk mencapai tujuan perusahaan. Gua, Ger. Untuk memberikan rekomendasi perbaikan terhadap kinerja tata kelola TI yang telah berjalan saat ini, agar lebih baik dalam mengontrol manajemen kualitas bila ditinjau dari domain monitor and evaluate pada COBIT 4.1. Nah, selanjutnya akan dibawakan slide-nya oleh Gilang Rahmasyah. Ger, lu kelebihan, Ger. Gak apa-apa, emang aja baca. Semangat Gilang. Ya, gue udah manfaat nih. Apa siapa? Gue udah manfaat sampai mana? Ya. Udah baca aja, orang gak ada babnya. Ya udah. Manfaat penelitian. Jadi gue jadi buat ulang. Nah, di sini ada manfaat penelitiannya. Dengan dilakukan audit tata kelola, ini bermaksud untuk mengetahui kinerja dari tata kelola TI dan memperbaiki kinerja untuk mengontrol manajemen kualitas yang telah berjalan agar menjadi lebih baik. Next.
Next, Mang. Mang, next. Nah, ini adalah metode penelitiannya. Tahap 1 merupakan tahapan memahami dan mempelajari apa itu tata kelola TI dan bagaimana cara menerapkan prosesnya dengan menggunakan kerangka kerja COVID 4.1. Penulis juga mempelajari dari beberapa sumber jurnal dan media elektronik seperti internet. Tahap kedua, setelah penulis memahami materi, penulis melakukan kajian yaitu observasi dan wawancara, sehingga penulis memiliki data untuk melakukan audit dengan menggunakan kerangka kerja COVID 4.1. Dan pada tahap 3, pada tahapan ini setelah penulis mengumpulkan data dengan melakukan observasi dan wawancara, penulis melakukan analisis proses bisnis dan TI yang sedang berjalan. Nah, di sampingnya ini ada diagramnya. Next. Nah, di sini ada tahap 4-nya. Selanjutnya, pada tahapan ini ditentukan domain pada COVID dengan cara melakukan wawancara dan memberikan kuesioner perbandingan antar domain PO, AI, DS, dan ME kepada 2 responden. Setelah itu dilakukan perhitungan dengan teknik AHP. Pada tahapan kelima, setelah menentukan domain, selanjutnya menentukan proses domain. Cara penentuannya sama dengan menentukan domain. Dan pada tahapan 6, pada tahapan ini dibagi menjadi 4 tahapan, yaitu membuat kuesioner, manajemen awareness, dan membuat kuesioner maturity level. Setelah kedua kuesioner ini disebarkan kepada para responden yang sudah didapatkan hasilnya, lalu dilakukan perhitungan. Next. Gilang, bagian gue Gilang. Next dulu. Next-nya nih. Ya. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Bang Yudis. Oke, dengan saya Yudhistira. Sebelumnya saya ingin menjelaskan arti COVID ya. Di situ kan ada tulisan COVID. COVID itu singkatan dari Control Objective for Information and Related Technology. Maksudnya itu sekumpulan dokumentasi best practice untuk IT governance yang dapat membantu auditor, pengguna atau user dan manajemen untuk menjembatani gap antara resiko bisnis, kebutuhan kontrol, dan masalah-masalah teknis IT ya. Terus di sini saya jelasin diagramnya dulu. Di tahap pertama itu ada penguasaan materi, selanjutnya ada penelitian ya. Di dalam penelitian ini terdapat lagi, sebentar loading. Tahap 1 ada penguasaan materi, di tahap kedua ada penelitian. Di dalam tabel penelitian ini, di tahap kedua ada observasi dan wawancara. Jika belum memenuhi tahap ya, dia akan melooping di tahap kedua terus. Dia nggak bisa ke tahap selanjutnya, ke tahap ketiga. Tahap ketiga ini ada menganalisis proses bisnis. Selanjutnya ada tahap 4, menetapkan domain ya. Di dalam domain ada wawancara dan AHP. Lalu ada tahap kelima, menetapkan domain. Ada wawancara, ada AHP juga. Di next-nya itu tahap 7 ada tahap pembuatan kuesioner, manajemen, awareness, pembuatan kuesioner maturity level, lalu perhitungan kuesioner maturity level, pembuatan kuesioner maturity level lagi. Next-nya ada rekomendasi perbaikan atau maintenance, dan tahap terakhir ada kesimpulan dan saran. Lalu di sini saya akan jelaskan tahap ketujuh. Setelah menentukan maturity level, kemudian dilanjutkan dengan penyusunan rekomendasi perbaikan yang dilakukan untuk memperbaiki kondisi IT ya. Lalu ada tahap ke-8,
Selanjutnya ini menyatakan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian. Kesimpulan dan diberikan sesuai hasil penelitian yang telah dilaksanakan dan saran diusulkan berdasarkan kemungkinan dilaksanakan optimalisasi penelitian yang akan dikembangkan di masa yang akan datang. Next. Metode pengumpulan data. Yang pertama ada studi kepustakaan. Penelitian ini dilakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan data, sumber informasi, dan bahan-bahan yang diperoleh dari buku, jurnal, artikel terkait dengan audit teknologi informasi menggunakan kerangka kerja COVID 4.0. Lalu ada observasi, melakukan pengamatan secara langsung terhadap penerapan sistem teknologi informasi pada inventory serta penggunaan sistem informasi oleh user terkait. Lalu ada wawancara dan kuesioner untuk memperoleh informasi data-data yang dibutuhkan. Penulis melakukan wawancara dengan pihak yang berkompeten, yaitu kepala bagian EDP atau logistik. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Abang Fatur Rahman. Silakan. Siap. Saya Fatur Rahman Dwi Ramtomo menjelaskan alat bantu analis perancangan hierarki level atas, yaitu bertujuan untuk menentukan domain yang akan digunakan pada penelitian ini. Level tengah pada hierarki ini yaitu menunjukkan kriteria yaitu visi misi IT, tujuan IT, strategi IT, dan rencana kerja IT. Sedangkan level paling bawah pada hierarki ini yaitu menunjukkan alternatif pilihan. Domain yang ada pada COVID, dan di sampingnya ini ada tabel diagram. Yang paling atas ditempati oleh goal, terus yang keduanya visi misi IT, tujuan IT, strategi IT, rencana kerja IT, dan bawahnya lagi ada plan organizer. Sampingnya lagi kanan ada acquire and implement. Terus yang samping kanannya deliver and support. Ini lagi ada monitor and evaluate. Dan selanjutnya hasil dan pembahasan. Untukkan KPI dan KKGI. Indikator tujuan utama, key goal, indikator KGI. Mendefinisikan pengukuran yang menginformasikan kepada manajemen apakah suatu proses teknologi informasi telah mencapai kebutuhan bisnisnya. Biasa dinyatakan berkaitan dengan kriteria informasi sebagai berikut. 1. Ketersediaan informasi yang diperlukan untuk mendukung kebutuhan bisnis. 2. Ketiadaan integritas dan resiko kerahasiaan. 3. Efisiensi, biaya proses, dan operasi. 4. Konfirmasi keandalan, efektivitas, dan kepatuhan. Hasil dan pembahasan, indikator kinerja utama, garis miring Key Performance Indicator, dalam kurung KPI. Mendefinisikan pengukuran yang menentukan seberapa baik proses teknologi informasi dilakukan. Hal ini mengindikasikan kemungkinan pencapaian tujuannya. KPI di samping merupakan indikator penunjuk apakah tujuan seperti yang akan dicapai atau tidak, juga merupakan indikator kapasitas, praktik, dan keterampilan yang baik. KPI mengukur tujuan aktivitas, yang merupakan tindakan yang harus diambil pemilik proses untuk mencapai proses yang efektif. Selanjutnya dilanjutkan oleh Bang Fikri. Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang rekapitulasi responden. Di sini kita memiliki target rekapitulasi responden, yaitu meliputi aspek manajemen, pengguna IT, dan bagian IT. Dan hasil yang kita dapat dari manajemen ada 12 orang, dan pengguna IT ada 20 orang, dan bagian IT ada 10 orang. Dan jumlah semuanya itu ada 42 orang. Next. Nah, di sini ada hasil kuesioner tingkat kematangan. Dari pelaksanaan survei kuesioner maturity level dengan mengacu pada jumlah responden dan bagian
bagiannya sebanyak 42 responden. Diperoleh jawaban atas kuesioner tersebut sebanyak jumlah kuesioner yang didistribusikan kepada para responden. Dari hasil jawaban responden tersebut, selanjutnya dibuat suatu rekapitulasi yang secara garis besar dapat memberikan gambar kecenderungan suatu tingkat kematangan atas beberapa atribut pada proses monitor dan evaluasi kinerja IT di perusahaan Nikamatsu juga. Next. Nah, dari semua itu kita dapat kesimpulan yaitu satu, tingkat kepedulian manajemen pada saat ini ada di angka 1,78, yang artinya tingkat kepedulian manajemen terhadap IT masih rendah, sehingga secara tidak langsung dapat mempengaruhi tingkat kematangan pada PT Nikamatsu Jogan. 2. Tingkat kematangan pada ME1 PT Nikamatsu Jogan pada saat ini berada pada tingkat 2, yang artinya adalah proses dikembangkan ke dalam tahap prosedurnya yang serupa namun tidak seluruhnya terdokumentasi dan tidak seluruhnya disosialisasikan kepada pelaksana. Next. Lalu yang ketiga, tingkat kematangan yang diharapkan pada MS1 PT Nikamatsu Jogan berada pada tingkat 4, yang artinya perusahaan menginginkan pengawasan yang evaluasi tata kelola TI telah distandarisasikan, didokumentasikan, dan dikomunikasikan serta diterapkan secara formal dan terintegrasi. Lalu yang keempat, terjadi kesenjangan yang cukup besar dari tingkat 2 menuju tingkat 4. Kesenjangan ini sebagai alat bantu untuk membuat strategi yang perlu dilakukan. Strategi tersebut dilakukan peningkatan dalam aspek-aspek kesadaran dan komunikasi, seperti kebijakan, standar, dan prosedur. Lalu alat dan otomasi, tanggung jawab, dan penerapan dan pencapaian tujuan. Lalu next. Di sini kita ada saran, yaitu satu, perlu dibuat standarisasi dalam kebijakan dan prosedur dalam kegiatan pengawasan dan evaluasi tata kelola TI pada PT Nikamatsu Jogan, agar kegiatan ini dapat dilakukan secara konsisten, berkala, dan terintegrasi. Lalu yang kedua, dalam penelitian ini hanya dapat domain monitoring dan evaluate IT performance atau ME1 yang diharapkan ke depannya dimungkinkan pada domain lain, tidak hanya fokus pada satu domain saja. Next. Oke, mungkin cukup sampai sekian presentasi kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tutup dulu, Ger. Udah,